Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurolis dengan NIM AIR 151 dari kelas Oceanografi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi metode geolistrik resistivitas. Tujuan buat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah geofisika laut yang diampu oleh Pak Aris. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu geofisika. Jadi menurut Sarjan dan Muhtaranda pada tahun 2023, mereka menjelaskan bahwa geofisika merupakan studi yang mempelajari terkait bumi berdasarkan dari parameter fisiknya. Definisi lain yang disebutkan oleh Sheran dan Andy pada tahun 2021, metode geofisika ini adalah metode yang bisa digunakan untuk menduga jenis litologi, kedalaman, dan struktur lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Metode geofisika ini terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Metode geolistrik ini adalah merupakan salah satu metode geofisika yang sifatnya itu dinamis, karena harus diberlakukan perlakuan terhadap lapisan batuan sehingga bisa menduga jenis litologi dari respon yang terjadi. Survei geolistrik menggunakan metode tahanan jenis atau yang disebut dengan resistivitas yang dilakukan dengan cara menginduksikan energi listrik ke bumi, kemudian diamati pengaruhnya terhadap lapisan batuan yang dilaluinya. Kemudian untuk yang tujuan survei geolistrik ini adalah untuk memperoleh nilai resistivitas batuan. Resistivitas ini merupakan besaran fisika yang menunjukkan tingkat hambatan benda terhadap arus listrik. Resistivitas batuan dapat diukur dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektrode di permukaan tanah dan mengukur beda potensial yang muncul di permukaan yang sama melalui dua elektroda pada titik yang lain. Hasil pengukuran geolistrik resistivitas ini dapat berupa peta sebaran resistivitas batuan baik yang secara mapping ataupun horizontal maupun sounding secara vertikal. Nah, informasi ini memberikan informasi mengenai keadaan geologi bawah permukaan secara logis pada daerah penelitian. Kemudian untuk prinsip metode resistivitas ini adalah dengan mengalirkan arus listrik ke dalam bumi melalui kontak dua elektroda arus, kemudian diukur distribusi potensial yang dihasilkan. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari prinsip metode resistivitas. Jadi, prinsip dasarnya itu kita akan mengizinkan suatu arus listrik ke bawah permukaan bumi melalui elektroda arus, kemudian kita mengukur beda potensial melalui dua buah elektroda potensial. Satu, dua. Kemudian nanti hasilnya berupa beda potensial yang terukur pada elektroda di permukaan bumi. Nanti kita dapat menentukan variasi nilai resistivitas lapisan bawah tanah atau bawah permukaan di bawah titik pengukuran tersebut. Kemudian pengukuran resistivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti homogenitas batuan, kandungan air, porositas, permeabilitas, dan juga kandungan mineral. Selanjutnya, manfaat dari metode geolistrik resistivitas ini adalah metode geolistrik biasa digunakan dalam proses penentuan akuifer air tanah, mencari lokasi patahan, eksplorasi mineral dalam tanah, dan eksplorasi arkeologi menurut Melani tahun 2021. Kemudian metode resistivitas yang dinyatakan oleh Muhardi tahun 2001 menyatakan bahwa metode resistivitas ini dapat dimanfaatkan untuk menyelidiki air tanah, kontaminasi lindi, dan mengetahui sebaran intrusi air laut. Kemudian, metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi intrusi air laut dengan cara mengetahui sebaran nilai resistivitas pada lapisan aquifer. Nah, jadi metode geolistrik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah di bawah permukaan dan kemungkinan terdapatnya air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Nah, ini merupakan sumber pustaka yang saya ambil dari jurnal untuk menambah referensi saya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.